Namo Sanya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo Ananda semua, jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Ananda semua, pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang kisah kebajikan, yaitu perumpamaan kembalinya anak yang hilang. Ananda semua, untuk yang pertama kita akan membahas bagaimana kisah tentang perumpamaan kembalinya anak yang hilang. Alkisah diceritakan di masa yang lampau. Ada seorang anak laki-laki yang sejak ia masih muda, ia pergi meninggalkan ayah dan rumahnya. Ia pergi mengembara ke negeri-negeri lain selama berpuluh-puluh tahun. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, ia tidak mendapatkan kekayaan. Semakin lama, ia semakin memiliki banyak kebutuhan. Akhirnya, dalam pengembaraannya, dalam mencari penghidupan, sandang, dan pangan, tanpa diduga ia mendekati tanah kelahirannya. Di sisi yang lain, sang ayah yang telah lama ditinggal oleh anaknya selalu berusaha untuk mencari anaknya, tetapi tetap saja belum diketemukan dan masih sia-sia belaka. Ayahnya sekarang menjadi sangat kaya, rumahnya begitu mewah, barang dan harta bendanya sudah tak dapat terhitung lagi. Emas, perak, kristal, dan permata lainnya, hingga lumbung-lumbung dan harta bendanya melimpah ruah dan begitu banyak. Ia banyak mempunyai pembantu dan pelayan, serta memiliki banyak gajah, kuda, kereta, lembu atau sapi, serta domba-domba yang juga tidak terhingga jumlahnya. Penghasilan dan modal usahanya tersebar di negeri-negeri lain. Pedagang dan langganannya pun luar biasa banyaknya. Suatu hari, si anak malang mengembara dari desa ke desa dan menjelajahi banyak negeri serta kota, hingga akhirnya sampailah dia pada suatu kota di mana ayahnya tinggal. Sang ayah selalu memikirkan anaknya. Sang anak telah berpisah darinya selama berpuluh-puluh tahun. Namun demikian, belum pernah ia membicarakan atau menceritakan hal tersebut dengan orang lain. Ia selalu merenung sendiri dan selalu menyimpan penyesalannya dalam hati dan selalu berpikir, "Saya sudah tua dan sudah lanjut usia. Saya memiliki banyak kekayaan emas, perak, permata, lumbung-lumbung, serta harta benda yang melimpah-limpah. Tetapi saya tidak berputra. Suatu hari nanti, saat akhir hayat saya tiba, kekayaan ini akan berceceran dan hilang karena tidak seorang pun yang akan mewarisinya. Seandainya aku bisa mendapatkan anakku kembali dan memberikannya kekayaanku, betapa puas dan gembiranya hatiku tanpa ada kekhawatiran lagi." Sementara itu, tanpa diduga, si anak malang yang bekerja di sana-sini sampailah ia di kediaman ayahnya. Ia berdiri di ambang pintu. Ia melihat dari kejauhan kalau ada seorang tua yang sedang duduk di sebuah kursi berbentuk singa dan kakinya di atas penunjang kaki bertahtakan manikam, serta tubuhnya berhiasan untayan mutiara yang sangat mahal. Orang tua itu selalu dipuja dan dikelilingi oleh para brahmana, kesatria, serta para penduduk.
Demikian mulia dan agungnya martabat dari orang tua tersebut. Melihat orang tua yang memiliki kekuasaan yang sedemikian besarnya, si anak malang ini tercekam dalam perasaan takut dan menyesal bahwa ia telah datang ke tempat ini, sehingga secara diam-diam ia berpikir, tentunya ia seorang raja atau seorang keturunan raja, dan ini bukanlah tempat bagi saya untuk bekerja. Lebih baik saya pergi ke dusun-dusun kecil di mana ada tempat bagiku untuk bekerja. Jika saya berlama-lama di sini, mungkin saya akan dianiaya dan dipaksakan untuk bekerja. Setelah berpikir demikian, ia segera pergi. Tapi pada saat itu, orang tua yang tengah duduk di kursi singa, yang tidak lain adalah ayah si anak malang tersebut, telah mengenali anaknya pada pandangan pertama. Dengan kegembiraan yang luar biasa dalam hati, ia berpikir, sekarang aku telah menemukan seseorang kepada siapa kekayaanku akan kuwariskan. Selalu aku pikirkan anakku ini tanpa dapat menemuinya. Tiba-tiba ia datang sendiri dan rasa rinduku telah terobati. Meskipun telah lanjut usianya, aku tetap merindukannya. Dan segera ia mengutus para utusannya untuk mengejar dan membawa anak itu kembali. Si anak malang itu menjadi terkejut dan ketakutan, serta dengan keras berteriak membantah, "Saya tidak mengganggu kamu, mengapa saya harus ditangkap?" Para utusan itu malah bertindak lebih cepat lagi untuk menangkapnya dan memaksanya kembali. Anak itu berpikir dalam hati bahwa meskipun ia tak bersalah, ia akan dipenjarakan juga, dan hal itu berarti kematiannya, sehingga ia bertambah ngeri dan takut dalam hatinya. Akhirnya ia pingsan dan rubuh ke tanah. Sang ayah yang melihat dari kejauhan kemudian memerintahkan utusannya sambil berkata, "Tidak ada gunanya orang ini ditangkap. Jangan membawanya dengan paksa. Teteskan air dingin pada wajahnya agar ia segera sadar kembali. Dan jangan bicara apapun lagi kepadanya." Sang ayah mengetahui watak anaknya yang rendah diri dan menyadari kedudukannya sendiri seperti seorang raja telah menyebabkan ketakutan pada anaknya. Ia semakin percaya bahwa anak ini adalah anaknya, tetapi dengan bijaksana ia tidak mengatakan apapun pada orang lain bahwa anak ini adalah anaknya yang sesungguhnya. Salah seorang utusan itu kemudian berkata kepada anak malang itu, "Sekarang engkau dibebaskan, pergilah kemana engkau suka." Anak malang itu menjadi gembira karena memperoleh apa yang diharapkannya. Ia bangkit dan pergi ke sebuah perkampungan yang miskin untuk mencari sandang pangan. Ayahnya yang ingin menarik hati anaknya itu kemudian mengatur suatu rencana. Dengan diam-diam ia mengirim 2 orang untuk mengunjungi anaknya dan mengusahakan agar anaknya kembali serta diberikan pekerjaan untuknya. Setelah menemukannya, mereka menawarkan anak malang itu pekerjaan membersihkan kotoran. Sang ayah yang sedang memperhatikan dari kejauhan dicekam rasa terharu dan kasihan pada anaknya. Perawakan anaknya yang ceking, kurus dan muram dikotori dan dinodai oleh tumpukan kotoran serta debu. Kemudian ia menanggalkan untayan permata, pakaian yang lembut dan perhiasannya. Sang ayah mengenakan pakaian kasar compang-camping serta kotor, lalu melumuri tubuhnya dengan debu. Dengan sikap tegas ia mendekati anaknya serta berkata, "Tinggallah dan bekerjalah di sini. Jangan pergi kemana-mana lagi. Akan aku naikkan upahmu. Dan apapun yang engkau perlukan, jangan ragu-ragu untuk mengatakannya. Tenangkanlah hatimu. Anggaplah aku seperti ayahmu sendiri. Dan jangan takut lagi. Betapapun juga saya sudah tua dan lanjut usia.
sedangkan engkau masih muda belia dan perkasa. Orang tua itu melihat bahwa selama dia bekerja, sang anak belum pernah menipu, malas, marah, ataupun menggerutu. Mulai saat ini dan seterusnya, engkau akan aku anggap sebagai anakku sendiri yang kulupakan, kata orang tua itu. Kemudian orang tua ini memberinya nama baru dan memanggilnya seperti anaknya. Kemudian sang ayah juga meminta kepada anak tersebut untuk dapat membantunya mengurusi harta-harta milik ayahnya. Ia kemudian pelan-pelan diajari bagaimana cara berdagang dan mengurus semua harta yang dimiliki oleh orang tua tersebut yang merupakan ayahnya. Meskipun anak itu bersuka cita atas kejadian itu, tetapi ia masih juga berpikir tentang dirinya hanyalah seorang buruh rendahan. Sang anak melanjutkan pekerjaannya selama 20 tahun di kediaman orang tua tersebut. Selama kurun waktu tersebut, akhirnya timbullah rasa saling mempercayai di antara mereka sehingga ia dapat keluar masuk rumah tersebut dengan leluasa. Meskipun demikian, tempat kediaman sang anak masih tetap di tempat semula. Ketika orang tua itu jatuh sakit dan menyadari bahwa sebentar lagi ajalnya akan tiba, ia berkata kepada si anak malang itu untuk menyetujui petunjuk dan perintahnya. Sang orang tua memerintahkan si anak agar dapat mempergunakan dan menjadi terbiasa dengan semua harta kekayaannya yang berlimpah itu. Setelah beberapa lama berselang, ayahnya mengetahui bahwa pemikiran anaknya lambat laun berkembang dan kemauannya tumbuh dengan baik. Ketika mengetahui bahwa akhir hayatnya sudah dekat, ia memerintahkan anaknya untuk datang ke rumahnya. Pada saat yang sama, orang tersebut juga mengumpulkan sanak keluarga, para raja, para menteri, dan kesatria serta rakyat. Orang tua tersebut ingin menyampaikan bahwa anak malang itu adalah putranya yang telah lama hilang, yang telah meninggalkannya berpuluh-puluh tahun lamanya. Orang tua itu menegaskan kepada seluruh tamu yang hadir bahwa anak itu adalah benar-benar anaknya. Ia telah mendapatkannya kembali. Seluruh harta kekayaan yang dimilikinya, semuanya menjadi hak putranya, berikut semua pengeluaran dan penerimaan terdahulu yang sudah diketahui oleh si anak. Ketika anak malang itu mendengar kata-kata ayahnya, betapa besar kegembiraannya atas berita yang tidak pernah diharapkannya itu. Ia lalu berpikir, tanpa saya bersusah payah mencarinya, harta benda ini telah datang sendiri kepadaku. Demikianlah bahwa orang tua yang sangat kaya raya itu adalah Tathagata, dan kita semua adalah putra Buddha, anak-anaknya. Beliau mengetahui bahwa dengan adanya penderitaan di tengah-tengah kelahiran dan kematian telah menyebabkan kita menanggung segalanya, diperdayakan, diabaikan, dan diremehkan oleh kasih kita. Oke Ananda, jadi setelah Ananda semua menyaksikan atau mendengarkan kisah tentang perumpamaan anak yang hilang, Ananda harus memaknai arti dari cerita tersebut. Oke, mari kita bahas makna dari cerita tersebut. Yang pertama, makna dari ayah. Ayah merupakan penggambaran atau pengibaratan dari Buddha. Buddha ini diibaratkan seperti seorang ayah yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Kekayaan yang dimiliki Buddha tetapi bukanlah harta benda, tetapi kekayaan yang lebih dari materi harta benda. Apakah kekayaan itu? Kekayaan yang dimiliki Buddha adalah ajarannya atau dharma, yaitu ajaran Buddha yang kemudian dikenal dengan Buddha Dharma. Ajaran Buddha ini nilainya bahkan lebih tinggi daripada kekayaan-kekayaan duniawi dan kemudian ada diistilahkan sebagai suatu permata dunia.
yang kemudian dikenal dengan Ratana. Permata ini atau ajaran Buddha yang juga diibaratkan permata ini merupakan permata yang tidak ternilai. Kenapa? Karena Dharma ajaran Buddha ini membawa semua makhluk yang menjalani ajaran tersebut akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang kedua yaitu makna anak. Anak adalah ibarat kita semua, yaitu semua makhluk, semua orang yang ada di dunia ini. Setiap makhluk itu tidaklah sama di dalam memahami dan menjalani ajaran Buddha. Setiap makhluk itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Teacher dengan Ananda juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Ananda dengan teman Ananda juga pasti memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Karena mengetahui bahwa setiap makhluk itu tidak sama, ada kelebihan dan ada kekurangannya, maka Buddha ini memberikan ajarannya dengan cara yang berbeda-beda. Ajaran Buddha itu berarti warisan Buddha ya, yang diberikan kepada kita. Buddha ketika mengajar kepada mereka yang pandai, ini Buddha menjelaskan dengan detail dan terperinci. Contohnya ketika Buddha membabarkan khotbah kepada Yang Arya Sariputta yang dikenal dengan kebijaksanaan dan kepandaiannya. Tetapi Buddha juga bijaksana. Kepada mereka yang kurang pandai, Buddha juga melakukan dengan cara yang berbeda, yaitu Buddha menjelaskan dengan cara yang lebih sederhana atau dengan perumpamaan-perumpamaan. Seperti yang dilakukan oleh Buddha kepada Culapantaka, di mana karena Culapantaka ini tidak bisa menghafal bahkan satu kalimat pun, maka Buddha mengajarkan Dharma dan menolong Culapantaka dengan cara memberikan kain putih yang digosok-gosok, dan akhirnya Culapantaka mengerti Dharma dan mencapai tingkat kesucian. Dua cara ini yang terperinci dan sederhana ini bukanlah dua cara yang kemudian bobotnya atau manfaatnya itu berbeda, tetapi manfaat dan bobotnya itu sama, yaitu untuk pembebasan dan untuk kebahagiaan. Makna warisan. Warisan ini memiliki makna atau diibaratkan di dalam kisah tersebut bahwa warisan itu adalah dharma yang mulia yang diberikan oleh Buddha kepada kita semua atau semua makhluk. Kita semua yang mau untuk mempelajari, memahami, mempraktekkan dan menjalani ajaran Buddha di dalam kehidupan ini, maka kita adalah pewaris dari dharma ajaran Buddha yang membawa pada kebahagiaan. Warisan ini bagi kita selaku siswa Buddha atau selaku umat Buddha ini harus selalu ada di setiap kehidupan kita. Sebagai apa? Sebagai wujud rasa hormat karena Buddha telah mewariskan sebuah permata kepada kita, dan juga agar kita dapat terbebas dari penderitaan. Oke Ananda semua, demikianlah materi yang teacher sampaikan dalam pertemuan ini, yaitu tentang kisah perumpamaan kembalinya anak yang hilang. Telah selesai teacher sampaikan, dan semoga Ananda semua dapat mengerti, memahami, dan juga Ananda semua praktekkan di dalam kehidupan ini. Dan teacher akhiri dengan Sapisata Bhawatu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo